Ciluk ba. Cilik. Hai Tribuners, wow, kita kembali berjumpa ya Bang Son ya. Yoi, kembali lagi kita cuap-cuap soal Piala Yes, Dunia. 2026 pastinya. Oke, ini yang sudah bergabung. Suara kita kedengaran nggak sih? Oh ya, kedengaran nggak ya Iya, operator? Bisa dicek, cek dulu. cek dong tolong. Kalau Tribuners yang sudah bergabung bisa dikasih jempolnya dulu yuk. Asik. Ya, Kedengaran ya. nggak suara kita? Kalau dengar jempolnya ya dikeluarkan ya. Tes ombak dulu kita. Boleh juga sekalian Yes, perkenalkan diri dari mana dan kalau jagoannya masih betul. ada makin seru sih sebenarnya. Betul banget. Dan yang sudah bergabung bisa di komen-komen dulu Tribuners dari mana aja nih. Iya, Tim favorit Piala Dunia dari mana kalian? Apakah masih bertahan atau sudah pulang ya Bang Son? iya. Iya Kalau udah pulang kan? ya beralih ke tim lain aja. Nggak usah kecewa, Betul. betul. Yes. Masih Bis ada pertandingan seru-seru. Benar banget Tribuners. Jadi yang sudah bergabung bisa dibantu share-share dulu ya Tribuners sebelum Hmm, kita mulai nih. Sebelum kita mulai bisa dibantu dulu dong untuk di-share-share biar teman-teman yang lain gak ketinggalan informasi mengenai selebrasi lokal 2026 Piala Dunia pastinya Tribuners ya. iya, Yuk bisa di komen-komen dulu kita mau sapa-sapa, kita mau cek ombak dulu. Ini ada iya. si Ani, Wahyu, Sally, Scorpio, Safrida, Halim. Om siapa tuh? Om Lamber ya? Lamber. Om Lamber, Ketutup, Juanda, ketutup. oke. Nah ini dari mana aja kalian Iya, iya. Tribuners? Gimana kabarnya? Kita kembali berjumpa di hari Senin ya Om. Sehat ya Bang Son ya? Yoi, Hari Senin. sebelum sebelum kawan-kawan ngasih komen, Mhm. kasih info penting dulu, Bro. Oh Kasih dulu. iya, Kita opening kasih. dulu, opening dulu. Betul. Kayaknya udah mulai banyak tuh, udah Betul. mulai banyak yang gabung. Jadi sembari kalian komen-komen aja Tribuners, kita mau ngasih Hmm, info penting nih. Jadi buat info penting. teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live ini, jangan lupa untuk dibantu follow akun media sosial dari Tribun Batam ya, Tribuners ya. Itu ada Instagram, Facebook, YouTube, Thread, dan juga TikTok. Jadi teman-teman semua yang sudah bergabung bisa bantu aja untuk di follow-follow biar nggak ketinggalan berita, video, dan live-live menarik setiap harinya dari media sosial Tribun Batam. Iya, Selain itu kita juga mempunyai web kita ya Tribuners ya, itu iya. khusus untuk baca berita itu bisa akses kemana Bang Son? Ya, akses berita terbaru dari Tribun Batam di website kita tribunbatam.id ya. Sekali Betul. lagi tribunbatam.id yang selalu update dari pagi sampai malam setiap hari. Jadi website kita Yes, ini menyajikan banyak sekali berita, Vero. Mulai dari betul. berita lokal, khususnya Batam ya sebagai warga Batam, dan Kepri secara umum sebagai konsumsi lokal kita di Kepulauan Riau, dan tentu saja berita-berita nasional, regional, dan tentu saja olahraga, bola, MotoGP, bulu tangkis, kita sajikan semua. Betul, jadi lengkap banget ya, Lengkap lengkap banget. banget Tribuners. Mm-mm. Oke, sembari kalian komen-komen dan di-follow akun media sosialnya, kita langsung mulai aja ya Tribuners ya. Sudah harus mulai ya. Oke, kita langsung mulai aja Bang Son ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Oke, selamat siang Tribuners. Ini kita kembali berjumpa tentunya bersama dengan saya Veronica Christina dan juga Nandarson, dalam acara selebrasi lokal 2026 with Bang Son. asik. Asik, asik, asik. Jadi nanti kita akan membahas, mereview ya Tribuners ya Hmm. untuk babak perempat final ya Bang ya. Iya, karena udah selesai Viro semua perempat finalnya. Betul. Jadi nanti kita akan review tuh Tribuners. Iya, Sebelum kita review itu sudah ada yang komen Bang Son. iya. Itu dari Posta. Posta Presta, apa tuh? Heeh, Gimana bacanya tuh? Posta Presta. Spanyol juara tahun ini bisa, karena sudah masuk Boleh. semifinal kan? Yes, betul banget. Hmm. Terus dari Meti. Metil prednisolon, apa Nah, itu? Argentina kaget ketemu wasit adil. hmm, Ini yes, tafsiran-tafsiran ya, jadi siapapun bisa betul. menafsirkan apa yang terjadi di TV yang jadi tontonan atau di Yes, video. Oke. benar banget. Oke Tribuners, sembari kalian di komen-komen lagi, Tribuners ini kita langsung mulai aja kali ya Bang ya. Iya, iya, Kita betul. langsung masuk untuk mereview babak perempat final yang terakhir kemarin sudah bermain. Iya, betul. Nah, itu dari tim mana Bang dan bisa di-spill untuk skornya Bang? Iya, kita sampaikan lagi ya Vero, 4 Yes. pertandingan perempat final yang sudah bermain, yang sudah Mhm, selesai, dan terakhir 2 pertandingan hari Minggu pagi waktu Indonesia Barat ya. betul. Pertandingan pertama, Prancis menang 2-0 lawan Maroko. Gol Prancis dicetak Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Yes. Kemudian Spanyol menang 2-1 lawan Belgia. Golnya dicetak Fabian Ruiz, Mikel Merino,
Kemudian 1 gol Belgia dicetak Charles de Ketelaere. Setelah itu Norwegia kalah 1-2 lawan Inggris. Nah, Gol Norwegia dicetak Andreas Skjelderup, kemudian dibalas 2 gol Jude Bellingham. Kemudian pertandingan terakhir Argentina menang 3-1 lawan Swiss lewat extra time berpanjang waktu. mhm. 3 gol Argentina dicetak Alexis McAllister, Julian Alvarez, dan Lautaro Martinez. Sementara 1 gol Swiss dicetak Dan Doye, yang juga diwarnai dengan 1 kartu merah untuk pemain Swiss. Nah, Itu 4 pertandingan, menarik. Vero. Jadi Oke. 4 tim yang lolos ke semifinal adalah Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Nah, Gitu, Vero. oke. Jadi nanti Prancis akan berhadapan dengan Spanyol ya, Bang? Iya, betul, betul, betul. Nah, Prancis berhadapan dengan Spanyol, sementara Argentina akan berhadapan dengan Inggris, Inggris, Tribuners, betul. di semifinal nantinya. Oke. Oke. Lalu kita mau bahas, Bang, ini terkait dengan fakta pasca pertandingan antara Norwegia dan Inggris nih, Bang. Iya, betul. Ini 2 pertandingan Nah, terakhir ya, yang betul. kemarin kita juga nggak libur ya, makanya Betul. kita sampaikan hari ini. Yes. Nah, pertandingan ini cukup menghadirkan banyak data menarik loh, Vero, dari Apa ini. itu, Bang? Inggris menang ya, ini artinya Betul. Inggris melaju ke semifinal di yang keempat lah, di turnamen besar sejak 2018. Jadi Mhm. 4 kali dia sudah mencapai eh, apa namanya semifinal, babak semifinal di Piala Dunia dan Euro atau Piala Oke. Eropa. Ini Wow. sejarah, artinya sejak 2018 dia sudah empat kali mencapai semifinal. Wow. Itu sama dengan jumlah Mhm. 4 kali juga sebelum 2018. Berarti Oh, sejak tahun 1930-an atau apa, hanya 4 kali. Nah, tapi iya. sejak 2018 sampai sekarang, Mhm. itu dia mencapai 4 kali semifinal untuk termasuk yang nanti main Oke. hari Rabu malam ya. Jadi sudah 4 kali ya, Bang, ya? Iya. Oke. Nah, ini apa namanya, Inggris telah memenangkan 4 pertandingan Mhm. di babak knockout ya, Piala Dunia berturut-turut. Ini kemenangan terpanjang Inggris dalam satu edisi sejak 1966 Wah, di oke. 4 pertandingan Piala Dunia terakhir ini. Mhm. Ini catatan apa namanya, tidak kalahnya Inggris itu eh, Gimana, Bang? apa ya, kemenangan berturut-turut Heeh. itu terpanjang ya setelah tahun 66. Oke. Kemudian tentang manajernya Mhm. Thomas Tuchel itu Iya? menjadi manajer kedua yang tak terkalahkan dalam 6 pertandingan Piala Dunia. Oh, Thomas Tuchel ya? Thomas Tuchel pelatih sekarang ya. Mhm. Sebelumnya Inggris pernah meraih catatan yang sama. Itu saat pelatih Al Ramsey tahun 1966. Sama rekornya 5 menang dan 1 kali draw dari 6 Mmm, pertandingan Piala Dunia yang sudah dijalani. oke. Nah, Norwegia kan kemarin apa namanya, kalah ya dari Yes, eh, Inggris. Pra- Norwegia itu kalah dari Inggris. Mhm. Kalah dari Inggris. Iya, itu Heeh. menjadi kekalahan ketujuh Ka setiap kali dia menghadapi tim Eropa di Piala Dunia. Artinya dia belum Oh, pernah menang melawan tim tim dari dari Eropa Eropa. di Piala Dunia ya. Oke. Prestasi terbaik Norwegia adalah draw 2 kali dan Mmm, 5 kalinya kalah. oke. Nah, dan Oh, 3 kekalahan itu terjadi di babak gugur ya, di mhm, knockout ya. Nah, pertandingan kemarin antara Norwegia melawan Inggris, ya? itu tembakan pertama ke arah gawang pertama itu baru terjadi pada menit ke-29. Oke. Ini disebut sebagai tembakan pertama terlama yang baru dilakukan pemain Mhm? di Piala Dunia tahun ini. Oh, Ya, di antara udah 100 pertandingan kan dari iya. semua itu, ini Ini yang yang paling lama, terlama? terlama ya. Artinya baru baru pada menit ke-29 baru ada tendangan pertama. Oke. Tambahan 2 gol Jude Bellingham ke gawang Norwegia, Ya? itu membuat dia menjadi pemain pertama yang mencetak 2 gol atau lebih di pertandingan babak gugur ya, babak Mmm, gugur berturut-turut di mmm. Piala Dunia.
Nah, pemain yang pernah melakukan ini mencetak 2 gol atau lebih di 2 pertandingan berturut-turut di babak gugur, Oke. itu hanya dilakukan oleh Diego Maradona sebelumnya. Oh, sebelumnya Diego Maradona. Diego Maradona, legenda Argentina, itu di tahun Oh. 1986, Piala Dunia 1986. Hmm. Dia mencetak 2 gol ke gawang Inggris dan 2 gol ke gawang Belgia. Nah, tahun itu kan memang Argentina juara juga. Yes. Nah, Jude Bellingham yang cetak 2 gol Mm-mm. itu sudah mencetak 7 gol di Piala Dunia untuk Inggris. Oh. Satu-satunya pemain yang mencetak lebih banyak gol di Piala Dunia saat berusia 23 tahun. Lebih muda, yang lebih mudanya adalah Kylian Mbappe yang sekarang 12 gol. Jumlah gol Jude Bellingham Piala Dunia menyamai Pele dengan 7 gol. Oke. Artinya jumlah gol Jude kan 7, sama Iya. dengan Pele. Tapi masih kalah sama Kylian Mbappe kan yang Yep. 12. Jadi Jude sudah mencetak 7 gol 7 ya, gol ya, Tribuners ya. bukan Piala Dunia. Yes. Ada lagi Bang? Ada banyak nih sebenarnya. Apa itu Bang? Kasih tahu aja Bang. Dan 7 gol itu selama Piala Dunianya ya, Iya. yang dia ikut, bukan Piala Dunia ini. Piala Dunia ini dia baru mencetak 6 gol. Oke. Dan yang menarik, tidak ada satupun golnya dari titik penalti. Nah. Ini disebut sebagai gol non penalti terbanyak dicetak pemain Inggris di Piala Dunia atau Piala Eropa. Nah, pemain yang pernah melakukan itu adalah Gary Lineker di tahun 1986. Oke. 6 gol juga tanpa penalti. Nah, kemudian produktivitas pemain Inggris, ini untuk pertama kalinya dua pemain Inggris yang berbeda mencetak lebih dari 5 gol di turnamen besar. Jude Bellingham 6 gol, Harry Kane 5 gol. Berarti dua pemain dengan jumlah gol lebih dari 5 gol. Ini pertama kalinya terjadi bagi pemain Inggris dalam satu turnamen ya. Nah, pada pertandingan kemarin Harry Kane meraih cap yang ke-120, itu menyamai jumlah caps. Cap itu adalah jumlah pertandingan pemain membela timnasnya. Oh. Iya, sebagai penampilan terbanyak di timnas. Dia menyamai jumlah penampilan Wayne Rooney. Ya, legend. Sejauh ini yang terbanyak di timnas Inggris adalah kiper Peter Shilton, 125 caps dari keseluruhan pemain Three Lions atau timnas Inggris. Oh, sementara Harry Kane masih 120 ya Bang ya? Iya, baru 120. Baru 120. 5 pertandingan lagi dia baru menyamai Peter Shilton. Nah, kiper Inggris saat ini Jordan Pickford menjadi kiper dengan penampilan terbanyak timnas Inggris di Piala Dunia, sudah 18 kali ya. Dia membela timnas Inggris di Piala Dunia ya, bukan secara keseluruhan caps. Jadi Pickford ini sudah 18 kali tampil di Piala Dunia bersama timnas Inggris, mengalahkan legenda Inggris Peter Shilton yang sudah 17 kali. Ya, 17 kali tampil di Piala Dunia. Kalau caps tadi, Peter Shilton terbanyak 125 kali ya cap. Jadi semua pertandingan, baik Piala Dunia, pertandingan persahabatan, Piala Eropa, semuanya ditampil. Tapi untuk di Piala Dunia, Jordan Pickford yang mencatat rekor terbanyak 18 kali. Itu Vero yang catatan pasca pertandingan Norwegia melawan Inggris kemarin. Wah, jadi Inggris masuk ke babak semifinal ya, Inggris Tribuners lolos ya. ke semifinal. Nah, mana nih pendukungnya tim Inggris? Nah, sementara untuk Norwegia harus pulang dulu. Tapi nggak apa-apa, itu pencapaian terbesar juga bagi Norwegia ya Bang ya? Itu sudah pencapaian terbesar bagi Norwegia, jadi nggak terlalu kecewa amat sih. Betul. Kecewanya adalah dia dalam kondisi tim yang bagus gitu. Cuma kalah di perempat final gitu. Itu aja. Mungkin ya ekspektasinya dengan tim yang sekarang ini tentu lebih tinggi, tapi lolos sampai perempat final sudah luar biasa pencapaian ya? tertinggi bagi Norwegia menurut saya. Norwegia, wah luar biasa. Oke, kita baca di kolom komentarnya ya Bang ya. Iya. Itu dari mana nih? Reng Tani. Aku kira Prancis lebih kuat katanya. Ya, mungkin aja kita lihat nanti semifinal ya. Prancis main kapan? Prancis main, nanti kita sampaikan jadwalnya. Nanti kita sampaikan jadwalnya ya, semifinal kapan Bang? Nanti sebentar lagi nanti kita akan sampaikan setelah jadwalnya. review ini ya. Yes, tetap stay ya. Terus dari Bah Ian. Apakah bakal terjadi drama 1986 antara Inggris versus Argentina? Nonton sampai final ya. Siapa tahu ada. Baru tahu apakah ada drama? Iya.
Terus dari Sejauh ini selalu ada drama kalau melibatkan Argentina ya. mhm. Faktanya banyak perdebatan nih. Yes. Terus dari Hamzah, Prancis Prancis versus versus Spanyol. Di Spanyol. mana nih? Oh, Hakim semifinal ya. Ajang. Ya, oke. Hakim Ajang siang juga. Dari Gali, prediksi Argen versus Inggris. Nanti Nanti kita setelah sampaikan fakta-faktanya ya. betul. Beruang muda. Pemain muda terbaik siapa? Oh, belum sampai ke sana. Belum ya. Itu Oke. ya Tribuners ya untuk review dari Norwegia dan juga Inggris ya Iya. Tribuners ya. Oke, sebelum kita lanjut Tribuners, ini ada informasi lagi yang mau kita sampaikan buat teman-teman mungkin ada yang baru bergabung di sini. Iya, Jangan lupa dibantu untuk follow akun media sosial dari Tribun Batam ya. Itu ada betul. Instagram, Facebook, YouTube, Threads dan juga TikTok. Jadi teman-teman semuanya Tribuners yang sudah bergabung bisa langsung aja klik tambah ya untuk di-follow biar nggak ketinggalan berita, video Betul dan sekali, Bang. live-live menarik setiap harinya yang kita sajikan untuk kalian semua. Dan jika kalian ingin baca berita, kalian bisa akses di mana Bang Son? Akses website kita tribunbatam.id yang selalu update setiap hari mulai dari pagi sampai malam, menyajikan banyak informasi yang sangat beragam, mulai dari Yes. informasi lokal, Batam, Kepri secara umum, hingga berita nasional atau daerah-daerah di seluruh Indonesia ya. Betul. Tentu saja berita-berita viral juga tidak ketinggalan, isu-isu politik terbaru, dan tentu saja ada berita olahraga, Piala Dunia, bulu tangkis, hingga MotoGP juga tersaji. Betul banget Tribuners ya. Jadi langsung searching aja di tribunbatam.id dan dapatkan berita-berita menarik setiap harinya. Oke, kita baca lagi kolom komentarnya. Ini sudah ada lagi yang komen Bang. Ini Oke. dari Hakim Ajang. Prediksi saya kemarin Norway 2 versus Inggris 1. Ternyata halang ayam, halan potbun kayak siput dukun, halan hilang. Di luar prediksi. Di luar prediksi. Terbalik malah ya. Iya. Inggris yang 2, Norway 1. Iya, Ya, aduh. begitulah namanya juga prediksi ya. Yes. Terus dari Bah Ian lagi nih, Bang. Mudah-mudahan Inggris jangan sampai dirugikan lagi seperti 1986. Ya, doain ya. Jangan lupa juga nonton, Yes. biar seru. Dari Only England katanya. England, boleh. Oke. Karena England masih di semifinal ya, Yes. layak sih didukung. Dari Hamzah, top skor siapa? Nah, Oke, sejauh nanti ini top terakhir, skor ya. nanti kita akan bahas ya Nanti untuk kita top sampaikan skor ya. Nanti kita sampaikan nanti. Ya. Tenang aja Hamzah. Terus dari Hakim Ajang. Haaland main linglung kayak ayam potbun. Kalau saya pelatih Sumit saya maki-maki. Aduh, top skor siapa? Gol tangan Tuhan Yes, tidak ya. terulang Ya, katanya. Oke. Oke, Tribuners bisa sembari lagi aja di komen-komen. Ini kita mau lanjut lagi untuk mereview hasil pertandingan antara Argentina dan juga Swiss. Ya, betul, Vero. Nah, coba dikasih tahu Bang untuk fakta pasca pertandingan dari Argentina dan juga Swiss kira-kira apa nih, Bang? Ya, Argentina menang 3-1 atas Swiss. Betul. Kesannya mudah ya, 3-1, tapi ini harus diraih melalui extra time. Nah, setelah 1-1 di pertandingan babak waktu normal ya. yes. Gol kemenangan Argentina itu baru lahir di babak perpanjangan waktu. Nah, akhirnya Argentina lolos ya dengan kemenangan ini ke semifinal untuk bertemu dengan Inggris. Betul. Ini menjadi semifinal ketiga bagi Argentina dalam 4 Piala Dunia terakhir. 2014, 2022, dan 2026. Oke. 2022 berakhir dengan gelar juara ya. Yes. Sebelum 2014 mereka belum pernah mencapai semifinal sejak 90. Karena terakhir kali Argentina itu sampai final 1986 ya. Oke. Ini pertandingan perpanjangan waktu ke-13 bagi Argentina, di Piala Dunia ya. Oke. Jadi sudah 13 kali Argentina ini menyelesaikan pertandingan melalui perpanjangan waktu. Ya, ada extra time-nya. Nah, dari 13 yang pernah dilewati, 11 itu berhasil sebagai pemenang dia. Termasuk yang kemarin. Termasuk yang kemarin ya, Bang ya? Itu yang ke-11 yang pemenang ya. Artinya hanya 2 dia yang kalah ketika pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu. Oke. Nah, ini Swiss kalah dari Argentina, itu membuat memang perjalanan tertingginya hanya perempat final.
Sudah gaji 4 Swiss kali ya. sampai perempat final dan Mhm. selalu kalah gitu. Jadi belum Oh, pernah menang dia. Ini mentok di perempat final dia. oke. Jadi Swiss hanya sampai perempat final aja ya, Bang, ya? Iya betul. Mentoknya di situ Mentok di doang? situ baru sampai Oke, gitu baru ya. sampai Iya, situ, iya. oke. Itu pun karena sudah lama itu perempat final. Mmm, Terakhir sebelum 2026 itu perempat final yang dia capai adalah 1954. mmm, Baru sekarang 2026. Berapa 26. lama itu ya? Wow, lama sekali itu, Bang. Oke. Terus gol Julian Alvarez Mhm? pada menit 112 adalah gol kebobolan terlama Swiss di Piala Dunia. Oh, Setelah gol Angga Merian menit 18. Gol ya. mhm. Nah, Messi semalam tidak cetak gol ya. Iya. Nah, tapi di Piala Dunia 2026 ini dia sudah memberikan berkontribusi untuk 10 gol Argentina di Piala 2026. Mmm, Ya, dalam satu edisi Piala Dunia itu untuk kedua kalinya dia mencatatkan itu. Sekarang kan dia sudah mencetak 8 gol ya, berarti yes. 2 assist dia. Nah, ini sama dengan catatan dia di Piala Dunia tahun 2022. Oke. Nah, dia adalah satu dari dua pemain yang melakukan ini, yang bisa mencapai ini adalah Kylian Mbappe Mmm, di Piala Dunia berturut-turut 2022 dan 2026. oke. Asisnya Lionel Messi itu terjadi pada gol pembuka pertama ya, Mhm. yang dicetak Alexis McAllister. Itu adalah asis ke-10 Messi di Piala Dunia. Oh, Lebih banyak dari Diego Maradona. hmm. Eh, Terakhir kali yang mencetak 8 asis. Oh, Artinya ada 10 asis yang dicetak Messi ya, Messi ya? sepanjang sejarah dia di Piala Dunia. Wow. Nah, Mhm, bagi pelatihnya, oke. ini adalah tak terkalahkan 10 pertandingan sepanjang karirnya melawan tim dari Eropa Mmm, sebagai pelatih Argentina ya. yes. Jadi dalam 10 pertandingan melawan tim Eropa, 7 kali menang, 3 kali draw. Oke. Nah, Julian Alvarez kan juga cetak gol kemarin ya. Jadi Betul. 4 dari 5 gol itu dicetak di babak gugur, knockout. Itu menyamai jumlah golnya Diego Maradona, Mmm, pencetak gol terbanyak kedua Argentina setelah Lionel Messi, 7 gol dia. oke. Kemudian Dan Doye yang mencetak gol bagi Swiss kemarin, Mhm, itu menjadi pemain Swiss keempat yang mencetak lebih dari 1 gol di Piala Dunia 2026 ini. oke. Sebelumnya yang mencetak lebih dari 1 gol adalah Johan Manzambi, Bril Embolo, dan Ruben Vargas. Mmm, Ini satu-satunya lebih dari 1 pemain Swiss yang mencetak lebih dari 2 gol. mmm, Ya. oke. Apakah ada lagi, Bang? Oke, itu Oke. catatan pasca pertandingan Argentina melawan Swiss. Swiss. Iya, iya betul. Ya, kalau gitu sempat dikatakan juga, Swiss mendapatkan kartu merah ya, Bang, ya? Iya, dia mendapatkan kartu merah Betul. karena dianggap diving. Pemain Mhm. yang mendapatkan kartu kuning kedua sih sebenarnya. Oke. Karena sebelumnya dia sudah kartu kuning, jadi mendapatkan kartu kuning Merah. kedua, akhirnya kartu merah. Nah, Nah, tapi tetap aja ada perdebatan-perdebatan di dalam pertandingan ini. yes. Oke, jadi itu Hmm. ya Bang ya untuk fakta pasca pertandingan Argentina melawan Swiss ya, Iya, Tribuners ya. betul-betul. Ya. Jadi untuk Akhirnya Inggris sama Argentina lolos ke semifinal. betul. Jadi mereka akan bertemu nih Inggris dan Argentina. Ya. Nah, kira-kira siapa ya Tribuners? Nah, mana nih timnya Argentina, tim Inggris? Sudah banyakkah Nah, sudah jagoannya? banyak ini yang tebak-tebak skor ini, Bang. Oke, kita baca dulu komentarnya ya. Ini kita Ya, baca dari mana Inggris nih? memulangkan Argentina. Amin Rashid. Amin. Inggris memulangkan Argentina. Kita Ya, lihat nanti lihat ya. nanti ya. Ya. Terus dari Ade Famos, Predis bosku Spanyol. prediksi. Sushi, ya bosku Spanyol. Boleh. Hmm. Dari Hasan Kisot, Selamat siang kakak abang. Salam dari Romanisti. Romanisti. Selamat siang juga Romanisti. Terus dari Akim Ajang, Prancis Oke, juara. semoga ya. Dari Reken nih Bang. Argentina versus Inggris. Inggris pengen juara dunia. 4 timnya pengen juara dunia sih. Yes, betul. Iya. Pasti yang mereka yang masuk pengen juara ya. Iya, oke. Dava Hermawan, Prancis 5, Spanyol 3. Mm. Mudah-mudahan ya. Kita lihat Pasti seru nih, nih. 8 gol nih kalau tercipta nih kan, Betul. betul. Apakah betul nih prediksi dari Dava Hermawan? Kalau betul tuh memang seru itu. Memang luar 8 biasa. gol bayangkan.
Dari Gure Menagan Raya. Argentina juara, saya harap gitu, boleh. Yes. Pendukung Argentina pasti semua berharap gitu. Betul. Inggris Dava. kok Dava kebalik lagi nih, Inggris 3, Argentina 5. 5. Oh, dia balikin dari yang Oh, Prancis enggak, sama nah, itu Spanyol. semifinal. Heeh. Ini semifinal kedua. Oke. Iya. Berarti dia jagoin Prancis sama Argentina nih. Ya, Dava. Iya, oke, bisa. Bisa Dava. Ya. Dari Akim. Prancis juara kecuali ada wasit error. Emang wasit error yang kayak gimana sih Bang Akim? Iya. Oke, lanjut. Final Argentina versus Prancis. Oh ya, sambungan dari tadi itu kan ada yes. skor finalnya itu. Oke, sip. Dari Hasan Kisot. Percaya nggak sama teori kalau peringkat 1 FIFA saat freedom berlangsung tidak pernah ada yang juara? Bisa jadi kebetulan, bisa jadi cocokologi. Oke. Dari Akim, Norway kalah karena Haaland sama dengan 0 kayak pemain didukunkan. Ngeri banget nih. Underpass. Prancis versus Argentina 2-1. Kok 2-1? 2-1 kali skornya. Oke, siap. Dari Akim nih Bang. Prancis 3, Argentina 1. Prancis Game of World. Oke, berarti jagoan Prancis ini ya, Akim ya. Oke. Vincent Lee. Jagoan Argentina nih. Dia. 2-0 ya. Kalau Arifin, Argentina mainnya nggak istimewa, menangnya ini dibantu terlalu wasit. cepat bilang final ini. Kan kita lihat dulu semifinal. Semifinal seru-seru nih. 4 tim. Yang perlu kita catat adalah 4 tim yang sampai di semifinal besok itu. Semuanya pernah juara lah. Nah. Iya. Nggak kaleng-kaleng ya Bang? Inggris pernah juara tapi udah lama kali sih. 1966. Spanyol juara 2010. Prancis juara 2018. Argentina juara 2022. Nah, jadi 4 tim juara bertemu ini. Nah, kita lihat siapa yang paling juara nanti. Ya, artinya semifinal juga harus dikawal menurut saya. Yes. Portugal final. Lewatin dulu semifinal ya, final yang lolos. Dari Akim Ajang nih Bang. Prancis versus Spanyol, laga permainan sangat-sangat seru, sangat-sangat layak ditonton. Salam olahraga. Oke, sip. Setuju sih menurut saya. Karena ini akan mempertemukan 2 tim yang berkualitas sih, sama-sama berkualitas. Betul. Yang ya 4-4-nya berkualitas sih menurut saya. Prancis dengan skuad yang dari pemain, kalau bahasa kita adalah pilihan utama dengan pemain cadangan, itu sama semua gitu. Jadi kalau ada pemain cadangan juga bagus, layak untuk starter gitu. Spanyol juga begitu, dan Spanyol lebih muda sih usianya lebih banyak. Oke, lanjut. Oke, dari Hengki Irawan, Spanyol versus Argentina. Bisa. Ya, mudah-mudahan kedua tim memenangi semifinal ya. Aci Amir. Mereka juga peringkat 1, 2, 3, 4. Oke. Terus dari Muhammad Farel. Prediksi skor Inggris dan Argentina Bang. Nanti kita bahas secara data ya. Secara khusus ya. Terus dari Hasan Kisot. Bang, saya penasaran fungsi garis setengah lingkaran yang ada di kotak 16. Oh, itu teknis ya. Saya bilang. Nanti kalau saya usahakan ya. Kita cari nanti artinya apa. Yes. Iya, kita usahakan nanti. Mudah-mudahan itu jadi tambah pengetahuan sama kita. Benar. Nanti coba nanti kita cari ya Bang ya. Betul. Terus Hengki Irawan, Spanyol punya kesempatan melanjutkan kemenangan atas Prancis. Ya, punya kesempatan. 4 timnya sama-sama punya kesempatan. Betul. Insya Allah Spanyol juara. Amin. Ya. Semoga ada juara baru, boleh. Bisa. Prancis versus Spanyol 2 sama. Penalti berarti ya. Iya. Kalau 2 sama ya Bang Asmin ya. Dari D20, semifinal kali ini top 4 ranking FIFA. Yes, betul. Prancis lah, Fajri dukung Prancis ya. Fajri atau Prancis ya? Oke. Aci Amir, mereka juga peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Sudah tadi. Oke. Dari Akim Ajang. Saya harap Prancis versus Inggris, terus Prancis juaranya. Boleh aja. Kita tunggu, makanya lihat dulu. Terus dari Hengki Irawan. Melihat 3 match terakhir Spanyol dan Prancis, Spanyol rasanya lebih sedikit menang taktikal. Oke. Kapan semifinal pertama? Oke, nanti kita bahas setelah ini. Nanti kita update ya untuk jadwalnya ya. Ya, betul. Oke, langsung aja kali Bang ya. Kita update untuk jadwal pertandingan semifinal nih Bang. Sudah ada yang tanya soalnya. Oke, semifinalnya
baru akan dimulai Selasa malam, kawan-kawan. Nah, tuh Iya. disimak nih Tribuners untuk Ya, Tribuners. jadwalnya. Jadi pertandingan semifinal pertama itu Selasa malam atau Rabu dini hari. Jadi malam ini Mhm. masih libur dulu, Ya, iya. masih istirahat. Jadi Kayak isi tenaga dulu rehat ya. dulu. Iya, betul. Rehat dulu. Rehat dulu. Jadi pertandingan pertama itu adalah Prancis versus Spanyol. Mhm. Hari Selasa malam 14 Juli atau Rabu dini hari 15 Juli pukul 2 dini hari ya. WIB ya. Ya, WIB waktu Indonesia Mhm. Barat jam 2. Jadi Nah, agak begadang nih penontonnya kan. betul. Nah, sementara pertandingan kedua Mhm. itu Rabu malam atau Kamis dini hari juga jam 2 antara Inggris versus Argentina. Oke. Inggris dulu disebut, baru Argentina kemarin. Yes. Ya, begitulah ininya. Itu ya Tribuners ya sama-sama jam 2 ya Bang ya? Iya, sama-sama jam 2 biar Mhm. adil sih sebenarnya. Jadi jamnya Iya. sama. Tuh, jadi begadang Mhm. lah ya. Kalau mau nonton ya begadang gitu Tribuners. Itu Betul, betul. jadwalnya Bang siapa tadi? Manusia. Manusia tidak ada nama kamu ya. Manusia tidak ada itu ya. Oke. Nggak ada siapa. Terus Oke. kita baca lagi Bang atau Abang mau nyampein untuk ininya Bang? Oke, lanjutannya ya. Lanjutan dari road to Oke, semifinal nih. jadi kita bacakan road to semifinalnya ya. Nah, Jadi boleh. 4 tim ini menjalani semifinal yang berbeda hasilnya ya. Ya, Mhm. tinggal tambahin 1 sih dari hasil pertandingan perempat final kemarin. Oke. Kita mulai dari Prancis versus Spanyol ya. Nah, boleh. Jadi road to semifinalnya, Nah, Prancis itu membuka Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 lawan Senegal, oke. kemudian mengalahkan Irak 3-0. Selanjutnya menang 4-1 lawan Norwegia. Semuanya di Oke. pertandingan penyisihan grup. Nah, Kemudian di babak 32 besar, Prancis menang 3-0 melawan Swedia. Kemudian menang tipis 1-0 lawan Paraguay. Dan terakhir menang 2-0 lawan Maroko di perempat Maroko. final. Nah, Sementara Spanyol, nah ini Prancis total mencetak golnya berapa nih? 16 gol dan kebobolan 2 gol. oke. Nah, sementara timnas Spanyol Spanyol? mengawali pertandingan mungkin kesannya nggak meyakinkan ya, 0-0 Mhm. melawan Cape Verde di babak grup, tapi kemudian menang telak 4-0 lawan Arab Saudi, lalu menang 1-0 lawan Uruguay di babak penyisihan grup. Oke. Di babak 32 besar, kemudian menang 3-0 lawan Austria, menang 1-0 melawan Portugal, Hmm? dan terakhir menang 2-1 melawan Belgia di perempat final. Nah, wow. Total Spanyol sudah mencetak 11 gol dan baru kebobolan 1 gol. Dan Oh. pertandingan terakhir itu adalah kebobolan pertamanya di Piala Dunia Oke. 2026. Nah, Nah, ini head to head ya. Kita oke. belum terlalu mendalam untuk previewnya pertandingan ini. Mhm. Nah, semifinal ini akan menjadi pertemuan ke-39 antara Prancis dengan Spanyol. Oh, pertemuan ke-39 ya, Bang, ya? Pertemuan ke-39 ya. Oke. Artinya sudah 38 kali Spanyol dan Prancis bertemu. Wah, oke. Hasilnya gimana, Vera? Gimana, Bang? Prancis itu sudah menang 13 kali, Oke. sementara Spanyol menangnya lebih banyak lagi, Berapa? 18 kali. Oh, justru Spanyol lebih banyak Spanyol ya, lebih Bang, ya? banyak, 18 iya. dibandingkan Perancis yang hanya Prancis, 13 ya. Tribuners. Dan imbang 7 Wow. kali. Nah, apakah Ki- ini sebuah pertanda? Kita nggak Ya, tahu. kita lihat 7 pertandingan terakhir ya. Yes. Di pertemuan terakhir itu di National League Mhm. itu Spanyol menang 5-4 atas Prancis Oke. tahun 2025. Tahun 2024 di Heeh. semifinal Euro, Mhm. Spanyol menang juga 2-1 atas Prancis. Oke. Tahun 2021 di final UEFA National League, Mhm. nah Spanyol kalah 1-2 dari Prancis. Oke. Prancis juara National League waktu itu. Mhm. Kemudian 2017 Prancis kalah 0-2 Dari Spanyol? dari Spanyol dalam pertandingan persahabatan. Oke. Masih pertandingan persahabatan tahun 2014 Prancis menang 1-0 Hmm. lewat Spanyol. Tahun 2013 Prancis kalah 0-1 lawan Spanyol di kualifikasi Piala Dunia 2014. Mhm. Sebelumnya tahun 2012 Spanyol imbang 1-1 lawan Prancis di kualifikasi 2014. Jadi Hmm. itu 7 pertemuan terakhir Spanyol menang 4 kali, Mhm. Prancis menang 3. 2 kali, Oh, 2 1 kali kali ya? imbang. Oh, iya, yes. Ya, 1 kali imbang. 1 kali imbang. Iya, betul. Oke.
Jadi Nah, lebih silakan didominan simpulkan Spanyol ya? sendiri, ya. Lebih dominan Spanyol memang Nah, dalam 7 Tribuners. pertandingan terakhir dominan Spanyol Nah, dan head to head juga Spanyol unggul. hmm, Tapi kan itu statistik ya, mhm, data, karena itu diraih dengan pemain yang berbeda, di masa yang berbeda, dengan betul, pelatih yang berbeda. Apapun akan mungkin terjadi pada pertemuan-pertemuan terbaru gitu ya. mhm, Ya mungkin dengan pemain yang berbeda, dengan motivasi yang berbeda, nah, situasi yang berbeda, itu yes, akan mengubah banyak hal gitu. betul. Nah, itu road to semifinal yang dari, Spanyol dan juga Prancis melawan Prancis melawan Spanyol Spanyol, ya? ya betul. Oke. Selanjutnya Bang, mungkin bisa langsung aja dikasih tahu lagi Bang, antara Iya, Argentina nanti akan melawan Inggris Bang. oke, road semifinal Inggris dan Argentina ya, Vero ya. Betul, Inggris melaju ke semifinal mhm, setelah mengalahkan Kroasia 4-2 di grup, kemudian imbang 0-0 melawan Ghana di babak grup, oke, menang 2-0 atas Panama masih di grup, kemudian mengalahkan Kongo 2-1 di 32 besar, menang 3-2 atas Meksiko di 16 besar, mhm, dan terakhir menang 2-1 lawan Norwegia di perempat final ya. yes, 2-1. Sementara Argentina mengawali Piala Dunia dengan kemenangan 3-0 lawan Aljazair, mhm, kemudian menang 2-0 atas Austria, menang 3-1 atas Jordania, kemudian menang 3-2 atas Cape Verde, oke, kemudian lawan Mesir menang 3-2, kemudian terakhir menang 3-1 atas Swiss. oke. Jadi rata-rata Argentina ini mencetak 3 gol 3 ya, ya? kecuali lawan Austria Betul, Austria hanya 2-0. 2. Ya. Oh, oke. Nah, Inggris dan Argentina ini Mhm, sudah bertemu 14 kali, Vero. 14 kali? Iya. Oke. Nah, Nah, hasilnya Bang? statistiknya Heeh, Inggris itu lebih banyak menang, Inggris lebih banyak menang Bang? 6 kali atas Argentina. Mmm, Sementara Argentina baru menang 3 kali atas Inggris. oh Argentina baru menang 3 kali, kalau Inggris 6 Betul. kali Ya, Tribuners. nah namun imbangnya Iya? hampir menyamai jumlah menang Inggris, 5 Mmm, kali imbang. oke. Ya, dalam 14 pertemuan kedua tim ya, Ya, dalam ini. Nah, 7 pertemuan terakhir mhm. Inggris itu pun udah lama sekali nih, tahun 2005, Oh Vero. 2005 ya? Vero udah ada itu ya? Itu masih umur 2 tahun Umur 2 Bang. tahun, Dua ketahuan. masih 2 tahun, Iya, masih nah saat kecil-kecil. itu Argentina kalah 2-3 dari Inggris. Oke. Oke, kemudian tahun 2002 Heeh, Argentina juga kalah 0-1 dari Inggris di Piala Dunia 2002, penyisihan grup ya. oke. Kemudian pada tahun 2000 Mhm, Inggris 0-0 lawan Argentina di pertandingan persahabatan. oke, Begitu juga tahun 98 pertandingan persahabatan imbang 2-2 Argentina versus Inggris. oke. Tahun 91 pertandingan persahabatan juga berakhir 2-2, Imbang lagi. imbang lagi. Di Piala Dunia tahun 1986, Heeh, Argentina menang 2-1 di final nih. oke. Kemudian tahun 80, Inggris menang 3-1 atas Argentina di pertandingan persahabatan. Jadi Oke. dalam 7 pertandingan terakhir, Mhm, Inggris menang 3 kali, Argentina sekali, 3 kali imbang. 3 kali imbang, Dalam 7 oke. pertemuan terakhir ya. Nah, Itulah Vero, itulah fakta-fakta Tribuners jalan. Iya, iya, fakta-faktanya yang Tribuners. layak kita Apakah ini. yang tadi kita, dijelaskan Bang Son, apakah itu sebuah tanda-tandanya, ya kita nggak tahu ya Tribuners. Ya kalian menilai sendiri aja Iya, ya simpulkan Tribuners, simpulkan sendiri, sendiri kita aja. hanya menyampaikan data statistik itu. Betul, kita hanya menyampaikan Iya, data-data yang sudah dicari ya ini ya Tribuners ya. betul, betul. Nah, gimana menurut kalian Tribuners? Nah, tulislah di kolom komentar itu nanti kita bacain ya. Betul. Oke, kita baca lagi kolom komentarnya, tapi sebelum itu Tribuners, ini kita mau informasikan dulu, mungkin ada teman-teman di sini yang baru bergabung ya. Jangan lupa dibantu untuk di-follow akun media sosialnya dari Tribun Batam, itu ada Instagram, Facebook, YouTube, Tweet, dan juga TikTok. Jadi teman-teman semuanya yang sudah bergabung, langsung aja klik tambah yang ada di atas, biar langsung aja di-follow dan gak ketinggalan live-live menarik dari kita setiap harinya. Dan Betul. juga berita, video-video menarik dari Tribun Batam. Hmm. Selain itu kalian juga kalau mau baca berita, tinggal akses aja kemana Bang Sol? Akses website kita tribunbatam.id yang selalu update, Vero. Kita Betul. update itu dari pagi sampai malam, Vero, dengan Yes. berbagai informasi, mulai dari informasi lokal seputar Batam hingga di wilayah Kepri secara umum sebagai apa namanya wilayah
lokal kita. Betul. Kita juga menghadirkan banyak informasi nasional, regional, ekonomi, yang viral, yang politik, yang banyak hal gitu kan. Banyak ya Tribuners ya. Termasuk tentu saja berita-berita olahraga, Vero. Piala Dunia, Betul. MotoGP, dan bulu tangkis kita hadirkan untuk pembaca Tribun. Yes, lengkap banget, tinggal searching aja kalian Tribuners Betul. ya untuk mendapatkan berita-berita update setiap harinya. Hmm. Oke, kita baca lagi kolom komentarnya, itu dari Asmina Asmin. Prancis versus Spanyol 2-2. Oke. Berarti ada penalti dong, atau Betul. perpanjangan waktu. Dari Haji, Spanyol win. Boleh. Boleh. Terus Pajri. Prancis bisa. Bisa. Bisa bintang 2. Berarti juara lagi gitu. Betul. Dari Muhammad Farhani Bang. Prediksi final Prancis versus England. Boleh, bisa aja. Nonton dulu semifinal ya. Terus dari Argapura. 1-0 untuk Spanyol. Oke. Ini sudah ya. Terus dari Venus. Tetap sang diktator Mbappe yang akan menggantikan kebatilan. Waduh, sang diktator. Ayam jantan. Prancis itu, julukan timnas Prancis. Ya. Asmin. Dari Hakim saja, saya harap transit Inggris versus Prancis juara. Oke. Argentina win katanya. Oke. Dari Haji Sudarmin, prediksi babak pertama Spanyol versus Prancis. Argentina win. Inggris 2, Argentina 3. User ya. Hengki Irawan. Prancis versus Spanyol 15 Juli jam 2. Ya Rabu dini hari ya. Betul. Itu pertandingan pertama itu. Terus dari mana nih? John Boy Argentina juara. Pajri, bisa banget sih. Apanya nih? Bisa banget. Dia membalas si Asmin. Oke. Vincent Lee, saya khawatir bek kanan Argentina rawan kebobolan terus. Ya bisa jadi dieksplor ya sama tim lawan ya, bisa jadi. Argentina win. Gue yakin Spanyol versus Argentina. Oke, boleh. Nonton semifinalnya nanti ya. Dari manusia tidak ada. Makasih infonya Bang dan Mbaknya, sama-sama. Terima kasih. Terus dari love, emoticon love nih. Prancis anggap lawan Persija akan gini Bang. Prancis anggap aja lawan Persija kan Bang. Gitu, anggap aja. Ngerti aku ya ternyata ya. Typing ini ya. Anggap aja lawan Persija kan Bang. Oke, boleh. Jadi Persija itu Spanyol gitu maksudnya. Terus dari mana ini? Dari bahasa Jepang ya. Inggris versus Argentina sudah bisa diprediksi dimenangkan Argentina. Gitu. Kita lihat nanti ya. Lihat nanti ya. Di lapangan belum tentu ya. Betul. Dari Hasan Kisot. Bang, kenapa kebanyakan kalau juara 3 lebih bahagia dibanding juara 2? Gimana Bang? Karena juara 3 setelah pertandingan kan serasa juara kan? Iya, udah jadi juara ya. Enggak, dia pertandingannya berbeda Vero. Jadi sebelum perebutan juara 1, pertandingan juara 3 dilakukan dulu antara 2 tim kalah dari semifinal ya, bertemu, kemudian bertanding, yang menangnya pasti lebih senang karena menang dalam pertandingan itu. Kenapa dia lebih bahagia, karena juara 2 di pertandingan berarti dia kalah pada pertandingan itu, jadi nggak ada bahagianya. Yes, iya benar-benar. Karena kalah kan. Betul. Padahal dia lebih baik dibanding juara 3 itu. Ya itulah maksudnya. Kan dia habis pertandingan, yang menang pasti merasa lebih bahagia. Betul. Juara 2 terlihat tidak bahagia karena barusan kalah kan. Iya. Statusnya juara 2. Kalau juara 1 ya diam-diam baik gitu ya, merayakan. Lebih heboh lah. Venus, pertanda matador kena seruduk banteng Prancis yang namanya Mbappe. Punya banteng Prancis sekarang ya? Iya. Spanyol bukan era emas ya sekarang. Oh gitu ya. Boleh. Dari Mohalik. Spanyol versus Prancis, skor 2-1 untuk Spanyol yang lolos. Boleh. Terus waktunya Spanyol bukan era, waktunya Inggris juara. Ya udah lama Inggris yang nggak juara sih. Hakim Ajang. Sekarang Prancis ada Mbappe, Dembele dan kawan-kawan. Spanyol masa sebelumnya baru saya pegang Spanyol, sekarang Prancis juara. Sebelumnya dia pegang Spanyol, sekarang Prancis. Oke, makasih Hakim. Dari pokoknya. Saat main keras dan brutal, saatnya no fair play.
Fakta Malvinas Argentina. Oke. Faktanya gol tangan Tuhan masih melegenda hingga saat ini. Jadi pembicaraan. Masa itu kan nggak ada VAR, belum ada VAR. Argentina win, Spanyol juara Argentina. Spanyol versus Prancis skor 2-1, Spanyol yang lolos. Asik. Makin Argentina. berimbang ya, betul. Kan tinggal 4 besar ya. Yes. Jadi ini pendukung-pendukung tim besar ini pasti lebih banyak juga kan. Betul. Kalau sebelumnya ya agak beragam ya, karena ada banyak tim ya. Terus dari Ngurah Deno. Hidup Norway, salam dari Norway abangku, aku pulang kampung duluan. Ya hati-hati di Ya, jalan ya. hati-hati di jalan ya. Salam buat Halan. Ya. Spanyol versus Prancis skor 2-1, Spanyol yang lolos. Udah tadi ya. Oke. Spanyol bawa pulang Piala Dunia FIFA World Cup Inggris 2026. Oke, kita tunggu je. Kok World Cup Inggris 2006? Tadi Spanyol bawa pulang Piala Dunia. Iya, tapi ini World Cup Iya, Inggris. tapi Inggris kan. Gimana ini nih? mana yang betul ini? Kita tunggu aja. Ya, oke, kita tunggu aja. Nah, Lihat dulu semifinal. Tuh. Nah, setelah semifinal baru kita bicara siapa yang bawa trofi ya. Yes. Final Portugal Meksiko. Oh, Yes. di mana ini mainnya? Iya. Siapa juara, siapa menang? Ya, siapa yang kalian jagokan? Final Prancis versus Inggris, Bisa. win-nya Prancis. Ya. Prediksi boleh aja, bisa-bisa aja. Karena dia di jalur yang berbeda sih. Dari Tujrin, sore Papua Hadi. Sore juga dari Batam. Terima kasih sudah hadir dari Papua. Hadir dari Moh Malik nih. Spanyol versus Prancis skor 2-1, Spanyol yang lolos. Sip. Jangan lupa nonton besok malam ya. Dari Amin Rashid. Spain lawan Argentina di final. Petir. Prancis dengan trio maut akan bombardir pertahanan Spanyol. Oh, sip. Siap. Final Inggris versus Prancis. Ya, Ucok Medan ya. Ya. Ucok Medan. Ucok, Bang HL nih. Bang HL, Prancis menang 3-2, Inggris 2-2 sama Argen, penalti menang Argen. Berarti Argen versus Prancis ya, Bang? Sip. Final Prancis Inggris, winnya Prancis. Oke. Final Spain versus Inggris. Boleh. Setuju. Ini udah melaju ke final aja semua ya, pada semifinal belum loh ini. Aduh. Kita bahas semifinal dulu ya, Tribuners ya. Step by step lah, step by step. Iya. Ini kayak Tribuners udah gak sabar. Udah gak sabar ini ya, betul-betul. Terus dari Asmin, Bang. Sudah pernah Kak juara 2 kali berturut-turut Piala Dunia. Ya. Final Spanyol versus Argentina, juara Piala Eropa versus juara Copa America. Final ya. Terus dari Panji Pake. Inggris tahun 66 dan sekarang 2026 is coming home. Football is coming home. Is coming. Udah lama kali kan? Yes. Tadi ada yang bertanya itu kesannya di atas ya. Mana Bang? Sudah pernah Kak juara 2 kali berturut Piala Dunia. Uruguay itu tahun 1930 sama 1934 apa ya. Yang pertama, yang kedua itu Uruguay. Nah. Ya. Terus dari Wisan. Prancis siap dengan visi misi tahun ini dengan membalas kekalahan dari tahun ke tahun. Les Bleus. Oh gitu sih. Ramalan The Simpsons final Portugal versus Timur Leste. Aduh. Argapura. Sama-sama Portugal itu ya. Mbappe kayak ayam kampung di hadapan Yamal lah. Aduh, ini di spam kita. Terus dari Hasan Kisot nih Bang. Bang, tolong sampaikan ke FIFA saat corner jangan ada pemain yang menghalangi pandangan kiper. Ya nanti di WA sama Bang Son ya. Tenang aja, nanti kita WA. Dari Ronaldo. Kan Presiden FIFA lagi disindir sama iSpeed. iSpeed itu ditanya sama siapa Presiden FIFA? Infantino. Ya. Kamu kenapa suka sekali sama Ronaldo katanya. Terus apa katanya Bang? Jawabnya sama seperti Bapak menyukai Argentina katanya. Itu sindiran atau apa gitu kan? Ya terdiam lah. Ini menjadi meme di media sosial ya. Iya. Lagi rame ya. Lagi rame ya juga Speed. Tapi kita nggak mendengar langsung pernyataannya, tapi itu jadi rame pernyataan. Ini kayak guyonan atau jokes di Piala Dunia ya? Gimana? Ya gitulah ya. Oke. Terus dari CR7 Ronaldo, bagian timur biang keroknya perdebatan. Aduh Bang Wisin kenapa di spam ya? Ya sekali aja lah. Sekali aja kita baca. Dari Mr. Slow. Argentina parah, Messi ke laut, FIFA no fair. Ini masih deh. Masih ya Bang ya.
Ini Vero masih menghibur dengan Jerman Masih, nih. iya. Aku aja pakai Jerman nih Bang, idola Abang. FIFA no fair. Nah, balik lagi deh. Top Top skor skor siapa? siapa? Top skor masih Messi Masih sama Mbappe Messi. ya. Kita bacain aja lah ya. Iya, Kita ya. boleh boleh Bang. Iya, Untuk top skornya Bang. top skor ya. Top skornya, bentar. Ini tadi Ya. udah ku tulis ini tadi. Ada Top yang skornya 8 gol itu Mbappe sama Messi. Oke. Mbappe masih di atas Messi ya karena 3 assist. Messi 2 assist. Kemudian 7 gol Erling Haaland, tidak balik. Yes. 6 gol Harry Kane masih sama Jude Bellingham. 5 gol Ousmane Dembele. Kemudian 4 gol yang masih bertahan Oyarzabal dengan 1 assist. Oke. Sisanya 4 golnya ada Vinicius, Julian dan Ismail Sarr itu sudah balik. Sudah pulang. Udah pulang. Udah balik Udah ya. balik ya. Aku balik istilahnya. Udah balik. Iya. Kira-kira yang juara siapa ya kakak ya? Ya. Kita lewati semifinal dulu ya. Semifinal dulu. Iya. Nanti kalau di semifinal kan bisa kita lihat tuh dari data-datanya tuh. Iya. Messi ke laut aja, enggak fair West masih. Ke laut aja. Aduh. Iya betul. Terus dari Wisan. Intinya harus hati-hati sekarang ketemu Prancis. Ingat Prancis sekarang sudah beda dengan dulu. Oke, mengikut ramalan gue sama seperti 2022 di final. FIFA mesti ada perubahan, wasit parah, Mr. Slow. Lamine Yamal berapa skor? Famos Spanyol, gila ya baca komentar. Iya. Prediksi juaranya England, Spanyol mewakili Jerman. Oh, jadi abang berpihaknya ke Spanyol ya sekarang ya? Berpindah ke lain hati ya? Berpindah ya bang ya, 2 hati sekarang ya bang. Gak apa-apa mewakili Jerman kan bang? Untuk menghibur nggak apa-apa, hiburan. Boleh. Oke, masih ada lagi Tribuners? Apakah masih ada lagi final Spanyol versus Argentina? Boleh. Oke Vero, kita ada beberapa catatan tambahan nih Vero. Apa itu bang? Jadi tadi sempat disinggung ya. Ini adalah semifinal yang diikuti 4 tim yang pernah juara ya. Yes, 1, 2, 3, 4 gitu ya bang ya. Inggris itu juara tahun 1966, Spanyol 2010, Prancis 2018 dan Argentina 2022. Sebelumnya Argentina juga pernah 1986 ya. Oke. Nah, ini adalah semifinal ketiga yang dicapai oleh tim yang pernah juara. Nah, situasi ini pernah terjadi di Piala Dunia 1970 dan Piala Dunia 1990. Nah, untuk yang jagoan-jagoan ya, superkomputer ini sudah membuat simulasi. Nah, simulasi. Ini tidak pertandingan ya. Nah, Prancis difavoritkan untuk juara. Tapi Spanyol adalah tim yang tak terkalahkan sepanjang sejarah mereka. Nah, ini waspadai, artinya masih imbangan. Sudah 36 kali pertandingan Spanyol tidak kalah. Terakhir kali Spanyol itu kalah tahun 2024 saat melawan Kolombia. Jadi dari 36 pertandingan yang sudah dia lakukan tanpa terkalahkan itu, 27 kali menang, 9 kali draw. Nah, Spanyol disebut memiliki peluang untuk mencapai final itu 42,3%. Dan dia masih menjadi tim favorit kedua untuk memenangkan turnamen ini setelah Prancis. Tapi kan tergantung hasil semifinal ya. Yes. Prancis itu disebut memiliki peluang juaranya 57,7%. Ya. Inggris memang tidak terlalu meyakinkan sepanjang Piala Dunia 2026 ini. Tapi bisa dibilang justru membuat mereka lebih berbahaya. Bahkan pelatih dia sendiri tidak berpikir mereka bermain bagus. Nggak nyampe ke situ Thomas gitu Tuchel ya? tidak berpikir timnya nggak bermain bagus gitu. Tapi faktanya timnya bisa lolos sampai semifinal. Cukup berhasil sampai lolos kan. Nah, superkomputer yang berbasis di Inggris juga menempatkan Inggris sebagai favorit ketiga untuk mencapai final. Dengan peluangnya 21,9%. Justru Argentina ditempatkan di posisi terakhir. Oh iya bang. Waduh. Nah, meskipun berstatus juara bertahan,
Argentina adalah tim yang paling tidak diunggulkan untuk memenangkan Piala Dunia 2026. Oh. Berdasarkan data superkomputer ya, Oke, ini data ya dengan Tribuners ya? simulasi-simulasi yang mereka lakukan ya. Nah, ya itu sih Oke. data-data ini. Jadi kalau berdasarkan data yang sudah di ini kan ya, Heeh, peluang 4 tim di semifinal ini adalah Prancis itu 57,7% punya peluang ke final, oke. 34% peluang juaranya. Oh. Spanyol Mhm, 42,3% lolos final, oke 23,4% peluang juaranya. oke. Inggris 50,9% lolos final, Mhm, sementara peluang juaranya hanya 21,9%. mmm, Argentina punya peluang lolos ke final 49,1%, sementara peluang juaranya hanya 20,4%. oke. Jadi yang Nah, peluang ke final pertama adalah Prancis, Prancis, kedua disusul Spanyol, Inggris, Inggris, kemudian Argentina, terakhir Spanyol. Itu oke. peluang lolos final ya. Oh, peluang lolos final ya itu, Bang? Nah, sementara peluang juara Mhm, Prancis 34, kemudian Spanyol, Spanyol, lalu Inggris dan terakhir Argentina. Argentina, oke. Gitu deh. Nah, itu ya Tribuners ya yang Iya, bisa kita sampaikan ini karena melalui data ya. iya, Jadi nggak cenayang nih kira-kira siapa ya? iya. Kita nggak Gitu. senang itu. Spanyol win, yes Inggris katanya. Waduh udah seneng Iya. dia. Udah seneng dia, oke oke oke. Kira-kira masih ada lagi nggak Bang, yang mau disampaikan Bang? Saya kira itu sih. Jadi karena besok kita sampaikan preview dari pertandingan semifinal pertama, Betul, hari ini kita sampaikan dulu yang data-data secara umum sebagai gambaran yes. bagi penggemar sepak bola ya yang ini. Karena Mhm, kalau terlalu dini kita sampaikan nggak nggak dapet gitu. betul. Pertandingannya masih jauh, tapi kita Yes, masih menyampaikan data-datanya mungkin belum terlalu terungkap lah istilahnya, ya. betul banget. Oke Hmm, Tribuners, ini sudah 1 jam lebih nih, hmm, sudah mau hampir 1 jam kita menemani live kalian di hmm. siang hari ini ya Tribuners ya. Itu tandanya harus kita akhiri dulu ya Tribuners ya. Betul, sudah 1 jam ya. Sudah mau hampir 1 jam ini Bang. Ini terima kasih banyak lah buat Tribuners yang sudah bergabung. Ini mohon maaf banget jika ada komen-komen dari kalian yang belum sempat terbaca ya Iya, Tribuners ya. Jadi sebelum kita tutup ini ada informasi penting lagi, jangan lupa di-follow akun media sosialnya dari Tribun Batam. Itu ada Instagram, Facebook, YouTube, Tweet, dan juga TikTok ya Tribuners ya. betul. Dan kalau mau baca berita tinggal akses kemana Bang? Akses website kami di tribunbatam.id ya, yang Mhm. selalu update setiap hari dari pagi sampai malam. Yes. Kita menyajikan banyak sekali berita, berita Betul, lokal, berita nasional, berita daerah, daerah lain di Indonesia ya, selain Kepri, dan tentu saja berita-berita olahraga seperti Piala Dunia, badminton, motor GP, dan lain-lainnya. nah, jadi lengkap banget Tribuners, tinggal langsung Iya, akses saja di tribunbatam.id. Terima kasih hmm. banyak buat teman-teman semuanya yang sudah follow akun media sosial dari Tribun Batam, yang sudah meramaikan kolom komentar, thank you banget untuk feedback baiknya. Betul. Mungkin dari terakhir Bang Son, kira-kira apa Bang? Saya kira untuk yang tadi sudah, tapi ada nih pertanyaan yang tadi 16 besar itu, saya jawab Oke, itu aja dulu ya. oke Ini boleh. berdasarkan jawaban dari ini, yang Mhm, kita dapatkan mhm. itu garis tengah lingkaran itu adalah garis busur namanya. Oh garis Iya, busur, itu sebenarnya kalau oh, dibuat lingkaran penuh, ah. nah titik penalti itulah tengahnya. Oh, iya 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 Ya iya iya. itulah, itu garis busur namanya. Garis busur yang di Iya, tengah lapangan itu ya, Bang, iya. ya? Tadi ada Nah pertanyaan iya, Tribuners. jadi lingkaran setengah itu, di sanalah pemain membatasi untuk berdiri, nggak boleh melewati ke dalamnya gitu. Oke. Jadi saat tendangan penalti semua pemain wajib di luar itu, di Hmm. luar kotak itu. Nah, itu jawabannya ya, tadi Hmm, siapa yang bertanya itu jawabannya ya. ya Semoga betul. bisa diterima. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya Tribuners ya. Tenang aja besok kita akan kembali ya, Bang, ya. Ya betul. Kita akan kembali untuk live Untuk tentunya. preview pertandingan Prancis Betul. melawan Spanyol besok. Betul banget. Jadi jangan lewatkan untuk live-live menariknya dan jangan lupa juga untuk di-follow biar nggak ketinggalan live dari selebrasi lokal ini Tribuners. Oke, akhir kata saya Veronica Christina bersama dengan Saya Nandarson, sampai jumpa besok dalam acara selebrasi lokal 2026 with Bang Son. Asyik, bye. Bye.